Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Usikum nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Inabah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya, sehingganya di malam hari ini kita dapat bersilaturahmi, kita dapat bermajlis bersama untuk mengkaji dan merenungkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul, untuk kita mengambil hikmah, pelajaran untuk kita jadikan panduan dalam hidup kita, dan kita untuk mengambil pelajarannya agar dimana kita dapat istiqomah dalam hidup ini. Karena hanya dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan kenyamanan dan ketentraman hidup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah sungguhnya hanya dengan zikir kepada Allah maka hati kita dapat menjadi tenang. Jadi artinya makna zikir yang luas, ya. Baca Quran itu zikir, ya. Kemudian sholat kita itu zikir, ya. Wudu kita itu zikir, karena diantaranya zikir itu artinya kan mengingat Allah. Karena pada waktu aktivitas ibadah kita tidak ada lain kecuali karena kita ingat kepada Allah dan kita memiliki kewajiban yang untuk kita kerjakan, ya. Salawat beri salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dimana telah disampaikan tadi, ya, oleh MC Ustadz Suhaimi, ya, terkait dengan apa yang akan kita kaji, amalan ringan pembawa kita ke dalam surga, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dimana sebetulnya kita akan mengkaji satu hadis Nabi, ya,
satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, sahabat Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah bersabda, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati an syajaratin qata'aha ala dhahri thariq kanat tu'dhinnas, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, aku melihat seseorang di dalam surga itu berkeliling, ya, berada di dalam surga, ya. Apa penyebab dia dimasukkan ke dalam surga itu? Rasulullah mengatakan an syajaratin qata'aha ala dhahri thariq, yaitu penyebab dia dimasukkan ke dalam jannah itu adalah karena dia memotong kayu yang melintang di jalan, ya, atau ya secara umumnya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, ya. Karena apa kayu ini untuk disingkirkan? Karena kanat tu'dhinnas, karena dimana kayu itu menghalangi manusia untuk lewat, ya, menjadikan orang kalau mau lewat itu susah, ya, bahkan mungkin bisa menjadikan orang itu tergelincir kemudian jatuh, ya. Sehingganya bahwa kalau kita lihat nanti penjelasan para ulama seperti disebutkan oleh Imam An-Nawawi ketika beliau mensyarah itu Syarhul Muslim, bahwa di sini, ya, memiliki makna yang luas, bukan hanya sekedar kayu, ya, baik itu batu, baik itu, ya, pecahan kaca, baik itu air, apapun bentuknya yang itu dapat memberikan mudarat kepada orang lain ketika ada di jalan dan kita singkirkan, maka ternyata memiliki pahala yang sangat besar, dapat menjadikan seorang itu dimasukkan ke dalam jannah, ya, dapat dimasukkan seorang itu ke dalam surga. Nanti dalam hal ini kita akan melihat apa yang dijelaskan oleh seorang ulama, yaitu Syekh, ya, Umar Sulaiman Al-Asqar, dalam salah satu kitab beliau Sahih Qasas An-Nabawi, ya. Jadi Syekh Umar, ya, Sulaiman Al-Asqar, beliau memiliki kitab ini, ya, kitab yang berjudul Sahih Qasas An-Nabawi, dan diantaranya dalam kitab tersebut menjelaskan hadis ini, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar ini, beliau menyebutkan adanya 4 pelajaran penting bagi kita, ya, terkait dengan hadis ini, ya, dengan amalan yang kecil, amalan yang ringan, amalan yang seolah-olah sepele tapi ternyata sangat dahsyat, dapat menjadikan seorang itu dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga, yang menjadi impian kita, menjadi angan-angan kita, menjadi, ya, tujuan kita, ya. Karena digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis qudsinya dalam riwayat Imam Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li ibadi sholihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatara ala qalbin basharin, di mana kenikmatan surga itu kenikmatan yang sangat dahsyat, kenikmatan yang sangat besar, yang Allah mengatakan telah aku siapkan itu semua untuk hamba-hambaku yang soleh, yang dimana apa kenikmatannya itu mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh pandangan mata, wala udhunun sami'at, dan kenikmatannya belum pernah terdengar oleh telinga, wala hatara ala qalbin basharin, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Jadi kenikmatan yang sangat besar,
kenikmatan yang sangat dahsyat. Yang kita mendapati juga dalam Imam Tirmidzi bahwa tabiat calon penghuni surga itu mereka adalah orang yang berlelah-lelah, yang mau bercapek-capek, yang mau berpayah-payah. Yang ketika itu nanti di mana Pak? Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang yang sudah dimasukkan ke dalam api neraka, yang kemudian diangkat, ditanya, ya, apakah kamu masih mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, ya? Karena calon penghuni ya neraka itu mereka adalah dulu ketika di dunia yang maunya mengikuti hawa nafsu, sembarang, ya, pokoknya sudah menghabiskan kesenangannya lah ketika di dunia. Suruh sholat nggak mau sholat, suruh sholat berjamaah nggak mau sholat berjamaah, suruh pakai jilbab nggak mau, ya, mau sistem jual beli pakai sistem apapun terserah dia, dengan tetangganya ya terserah dia, ya, dengan muamalah ya semaunya sendiri. Itu kan seolah-olah seneng gitu ya, gembira. Maka ketika kemudian dicelupkan satu kali celupan di neraka, ketika diangkat ditanya, ya, apakah kamu masih merasakan kenikmatan-kenikmatan itu? Dia mengatakan apa? La wallahi ya Rabbi, tidak wahai Rob. Ya, saya sudah nggak merasakan itu semua, hilang hanya dengan satu kali celupan di neraka, belum celupan berikutnya. Ya. Begitu juga didatangkan penghuni surga yang dulu ketika di dunianya tabiatnya mengalami kehidupan yang susah, kehidupan yang berat, ya, berpayah-payah, bersusah-susah, senantiasa untuk terus bersabar, ya. Ketika itu kemudian setelah dimasukkan ke dalam surga sekali, kemudian diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ditanya, apakah kamu masih merasakan kesusahan, keletihan, kepayahan, keberatan? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabbi, tidak wahai Robku, padahal baru satu kali celupan di dalam surga, belum lagi celup-celupan berikutnya. Maka kenikmatan yang sangat luar biasa, ya. Karenanya kaum muslimin rahimakumullah, di mana Syekh, ya, Umar Sulaiman Al-Asqar menyebutkan ada 4 pelajaran terkait dengan hadis ini. Ya, adanya seorang pemuda yang dilihat oleh Nabi SAW di dalam surga dan dia berkeliling-keliling dalam surga disebabkan karena ketika dia dulu di dunia, ya, memotong kayu atau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Karena kayu tersebut, ya, atau benda tersebut itu memberikan gangguan kepada manusia. Yang pertama, Syekh, ya, Umar Sulaiman Al-Asqar menyebutkan akan besarnya keutamaan untuk menyingkirkan segala macam bentuk gangguan yang ada di jalan, memiliki keutamaan yang besar. Karena nanti kita akan mendapati hadis-hadis yang lain, ya, seperti dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan diantaranya bahwa, ya, watumitul adha anitorik sodakotun, ya, dan menyingkirkan gangguan yang ada di jalan itu merupakan sodakoh. Karena diantaranya diawali dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan di setiap pagi ruas-ruas sendi kita itu memiliki sodakoh, ya, kalau nggak salah sekitar berapa, 360 ruas sendi-sendi kita, dan itu untuk disedekahi. Maka para sahabat mengatakan, ya berarti susah gitu loh, berarti ya berat harus kalau kita sedekah setiap, ya, hari kita. Yang diantaranya Rasulullah menyebutkan, ya, sebetulnya bukan dengan amalan-amalan yang berat, tidak mesti harus sedekah dengan harta. Karena ketika kamu mendapati ada gangguan yang ada di jalan dan kamu singkirkan, itu sedekah. Berarti apa? Berpahala, ya, kita akan mendapatkan pahala yang besar, ya. Kemudian juga apa? Kita mendapati hadis yang sahih juga dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al imanu bid'un wasab'una su'bah au bid'un wasituna su'bah, di mana iman itu memiliki 70 sekian cabang atau memiliki 60 sekian cabang. Bid'un, nanti para ulama menjelaskan, di antara dijelaskan oleh Dr. Shalih bin Fauzan,
Ya, bid'un itu adalah bilangan 3 ke atas sampai 9. Ya. Jadi kita mau mengartikan di antara angka itu ya tidak apa-apa. Jadi kalau ya 70 sekian cabang, kita mengatakan bahwa iman itu memiliki 74 cabang, boleh. Iman itu memiliki 79 cabang, boleh. Ya. Karena bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Atau 60. Ya, 60 sekian cabang. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan Rasulullah mengatakan yang paling tinggi, yang paling puncaknya dari cabang iman itu adalah la ilaha illallah. Ya. Maka Masya Allah, ketika adanya seorang yang diberikan rahmat oleh Allah, yang diberikan kekhususan oleh Allah, dengan dia tidak pernah beramal, tidak pernah sujud sama sekali, bahkan ini pernah terjadi di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan ucapan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dimasukkan ke dalam jannah. Dalam riwayat Muslim itu Rasulullah mengatakan apa? Ja'a rajulun muqanna'un bil hadid summa qala ya Rasulullah, ya, aslim au uqatil. Ya, dimana ketika Rasulullah ya menyebutkan datang seorang pemuda dengan membawa 9 pedang di punggungnya, ya, mengacukan kudanya dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berkata, ya Rasulullah, saya harus masuk Islam dulu atau saya langsung berperang? Ya, apa kata Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, aslim summa qatil. Masuklah kamu Islam dulu baru kamu berperang. Fa aslama fa qatala fa qutila. Akhirnya kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kan berarti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Akhirnya dia berperang dan terbunuh. Apa komentar Rasulullah? Amila qalilan wa ujira katsiran. Ini adalah pemuda yang baru beramal sedikit tapi memiliki pahala yang besar. Bahkan para ulama menjelaskan ini adalah dari sahabat Nabi yang belum pernah sujud sama sekali, karena waktu itu baru masuk Islam, dia belum sempat untuk sujud kepada Allah, melaksanakan sholat, tapi kemudian sudah mendapatkan syahadah hanya dengan bermodalkan mengucapkan syahadat, ya, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi cabang iman yang paling tinggi kata Rasulullah adalah qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatu adza anitorik. Dan yang paling ringannya dari cabang iman itu apa kata Rasulullah? Imatatul adza anitorik, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Wal haya syu'batu minal iman. Dan ketahuilah bahwa malu itu bagian dari iman. Artinya apa? Dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ketika menyingkirkan gangguan yang ada di jalan itu juga merupakan bagian dari iman kita kepada Allah, sehingga apa? Ini pahala. Ya. Ketika kita melakukan ini, ya, akan mengandung pahala yang sangat besar. Ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yaitu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, di antaranya, ya, selain bahwa itu, ya, menjadi peluang jalan kita untuk masuk ke dalam jannah, itu merupakan sodakoh kita, dan itu ternyata juga adalah bagian daripada realisasi iman kita. Ya, wa imatatul adza anitorik, wa adnaha imatatul adza anitorik. Dan teringannya dari cabang iman itu adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ya, ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Ini pelajaran yang pertama disebutkan oleh Syekh, ya, Umar Sulaiman Al-Asqar dalam salah satu kitab beliau, ya, yaitu, ya, Qasasus Shahih, Shahihul Qasas An-Nabawi. Ya, itu pelajaran pertama. Adapun pelajaran yang kedua, pada hadis ini menunjukkan akan besarnya
dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan besarnya dan luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya dengan amalan yang ringan tapi berpahala besar. Bahkan diantaranya nanti para ulama menyebutkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu dengan umur yang pendek ketimbang umat-umat sebelumnya. Ya. Ya. Yang kita pahami, ketika umurnya panjang berarti kan dapat mengumpulkan pahala yang banyak, ya. Karena begitu juga kan orang kafir, ya. Jadi orang kafir itu, maka diantaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan Islam ini diutusnya Rasulullah itu diantaranya adalah rahmat untuk alam semesta, kan? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi alam semesta. Berarti apakah Islam ini hadir dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mendatangkan rahmat untuk orang-orang kafir? Iya. Apa penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Islam datang dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rahmat untuk orang-orang kafir. Itu apa artinya? Bahwa mereka untuk segera tidak ada di atas muka bumi ini. Lah kenapa? Karena orang kafir itu semakin lama hidupnya semakin besar nanti azabnya, gitu kan? Jadi orang kafir itu yang hidup 15 tahun dengan yang hidup 40 tahun nanti beda. Kenapa? Semakin lama dia hidup semakin, contoh kan berapa kali dia meninggalkan Ramadan, kan begitu kan? Kan pasti nggak puasa itu, ya contoh, ya kita ambil di usia berapa? Ya 15 tahun lah, balik lah istilahnya. 15 tahun balik, berarti kan sudah dapat taklif beban syariat. Kemudian sampai di usia 30, berarti kan 15 tahun itu dia, ya, karena di usia 30 dia meninggal, ya. Beda dengan di usia yang 40, ya. Kalau yang di usia 30 kan berarti 15 kali dia nggak menjalankan Ramadan. Yang usia 40 berarti kan, ya, lebih 25 kali, ya kan, dia tidak melaksanakan Ramadan, ya. Yang kan ternyata juga apa, ya, bahwa umur umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pendek, tapi Allah memberikan kesempatan dengan amalan yang kecil, amalan yang ringan mendapatkan pahala besar, ya. Ini hadiah kasih sayang Allah, rahmat Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu untuk kekhususan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan amalan yang kecil, amalan yang ringan, amalan yang seolah-olah sepele tapi memiliki pahala yang sangat besar, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah itu sangat besar kepada hamba-hambanya. Di antaranya juga apa? Bentuk rahmat Allah bagi kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini apa? Diberikan kesempatan untuk puasa Muharram, ya kan? Puasanya nggak perlu 30 hari, cuman mau kita puasa 1 hari tanggal 10-nya karena keutamaan hadis menyebutkan pada tanggal 10-nya, atau 2 hari, ya, Tasuat dan Asyura tanggal 9 dan tanggal 10, ya. Yang di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah mengatakan apa? Ya, siyamu Asyura ahtasibu alallahi ayyukaffiru sanah allati qablahu. Apa kata Rasulullah? Aku berharap dengan puasa 1 hari pada bulan Muharram pada tanggal 10 itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Masya Allah, cuman puasa 1 hari itu tanggal 10 di bulan Muharram, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu, ya. Maka luar biasa kan rahmat Allah itu, ya. Makanya kita akan mendapati bagaimana bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya ini. Kita mendapati hadis dalam riwayat Imam Muslim, ya, kalau nggak salah hadis ini dari sahabat Umar bin Khattab, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para tawanan, ya. Jadi para tawanan itu kan
sebelumnya kan berpencar-pencar itu kan, berpencar-pencar ya, kemudian baru setelah itu dikumpulkan dan nanti kemudian akan dibagikan kepada para sahabat ya kan, termasuk daripada rampasan perang, mereka menjadi budak gitu ya. Nah ketika itu kemudian apa, ada seorang ibu yang dia mencari anaknya ya karena ikut tertawan gitu kan, akhirnya kan dia pisahkan sama anaknya, anak saya di mana ini, anak saya di mana gitu. Ternyata ketika dikumpulkan itu dia mendapati anaknya ya, dia mendapati anaknya, maka berarti kan apa, saking senengnya gitu ya, luar biasa kan, anaknya masih kecil, kemudian ketika dia nemuin anaknya, dia peluk anaknya, dia cium anaknya, dia nangis di situ ya. Ketika itu kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku ya, kalian melihat wanita tersebut, ibu tersebut, dia kemudian ketemu dengan anaknya yang berpisah beberapa lama ya, kemudian dia ketemu dan dia peluk anaknya, dia ciumi anaknya. Kalaulah kemudian kita dapat menyiapkan api dan memungkinkan di mana ibu itu untuk melemparkan anaknya ke dalam api, apakah kalian berpikir itu akan dilakukan oleh ibunya? Para sahabat mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah, tentu tidak. Kenapa? Karena anaknya itu yang disayangi sama ibunya pasti. Karena apa? Kita dapat melihat ketika dia bertemu, Masya Allah, dia peluk anaknya, dia cium anaknya, dia menangis karena tadinya berpisah dengan anaknya, dan kemudian dapat ditemukan kembali, dapat berkumpul kembali. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, sesungguhnya kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Berarti kan luar biasa kan, kasih sayang Allah kepada kita itu sangat luar biasa ya. Nah karenanya ya, kita juga akan mendapati bahwa ya, diantaranya bahwa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah bahwa kita akan dimasukkan ke dalam jannahnya kan gitu ya. Dalam Imam Muslim juga kita mendapati hadis Nabi ya, di mana Rasulullah mengatakan, lan yanjua ahadum minkum amaluh, salah seorang di antara kalian tidak bisa selamat dengan amalannya ya. Ketika itu para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, berarti anda juga ya Rasulullah, anda nggak bisa selamat dengan amalan anda. Rasulullah mengatakan, wala ana, begitu juga dengan saya, illa anallah qad tahomadianallahu birahmatin wa fadlin, hanya saja Allah telah meliputiku dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Artinya apa? Allah akan masukkan aku ke dalam surganya, yaitu atas karena rahmat Allah, bukan karena amal kita ya, bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya nanti kita juga akan mendapati, meskipun ya kita belum melihat akan kesohihan daripada kisah ini, hadis ini, tapi setidaknya untuk menjadi penguat kalau kita akan dimasukkan ke dalam jannah Allah itu karena rahmat Allah, tapi bukan karena amal kita. Disebutkan ada satu kisah itu apa? Ada seorang ahlu ibadah yang dia menyendiri di sebuah apa namanya pulau ya. Bahkan dalam riwayat itu kalau tidak salah saya membaca itu, dia hidup sampai 500 tahun beribadah di situ ya. Pulau yang kecil, di situ dia mendapati sumber mata air, dan kemudian dia mendapati ada pohon delima. Pohon delima itu di setiap malam berbuah satu, dan itulah yang untuk makan dia, dan dari sumber mata air itulah yang untuk minum dia. Sehingga apa? Aktivitasnya nggak ada yang lain kecuali untuk ibadah kepada Allah. Wudhu, sholat, zikir, bukan ibadah kepada Allah. Kenapa? Nggak perlu kerja kan? Nggak perlu aktivitas yang lain. Di situ sudah ada airnya, di situ sudah ada buah delima yang dia makan, dan itu cukup untuk hari-hari dia ya. Yang dia dimana memiliki keinginan ketika Allah akan mencabut nyawanya dalam kondisi sujud kepada Allah. Masya Allah, karena kan dia nggak ada aktivitas yang lain kan kecuali untuk ibadah kepada Allah, dan ternyata itu Allah realisasikan ketika dia setelah meninggal dunia. Dan ketika itu apa ya,
ketika kemudian mau dimasukkan ke dalam jannah, Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikatku, masukkanlah dia ke dalam surga karena rahmatku. Tapi apa kata pemuda ini? Oh tidak ya Rabb, masukkanlah aku ke dalam surga atas amalanku. Oh amalanku udah banyak ya Allah, modal amalku ini sudah banyak. Kan tadi ya, ibadahnya sudah sekitar 500 tahun itu, dan dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, dengan ibadah terus kepada Allah. Allah mengatakan tidak, wahai para malaikat, masukkanlah dia ke dalam surga karena rahmatku. Dia tetap kembali ngomong, ya Allah, ya Rabb, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena amalku. Ya, tapi kemudian apa, dia seperti itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai malaikat, kalau begitu ya, tolong timbang ya antara amalan dia dengan nikmat yang aku berikan kepada dia. Akhirnya ditimbang, ternyata masih berat nikmat yang Allah berikan kepada dia daripada amal dia. Akhirnya kemudian apa? Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, masukkan dia ke dalam neraka, karena ternyata amalannya tidaklah lebih berat daripada nikmat yang aku berikan kepada dia. Dia kemudian, tidak wahai Rob, ya, jangan kau masukkan aku ke dalam nerakamu, tapi aku masukkanlah aku ke dalam ya surgamu atas rahmatmu. Karena ternyata masuk Allah kan gitu ya. Ini meskipun ibadah sekitar 500 tahun, aktivitas hari-hariannya cuma ibadah, tapi ternyata dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya, tidaklah amalannya lebih berat daripada nikmat yang Allah berikan. Nah kenapa? Dia di situ hidup lama, makanan sudah ada, minuman ada, dan itu semua dari siapa? Dari Allah. Artinya dengan kisah ini pun untuk menunjukkan bahwa kita akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah atas rahmat Allah. Terus bagaimana dengan amal kita? Amal kita itu sebagai asbab untuk mendatangkan rahmat Allah. Makanya kadang adanya orang-orang mengatakan, sudahlah kita ini nggak usah banyak beramal, sudahlah kita ini ya biasa-biasa saja, ya. Wong kita ini dengan banyak dosa juga, Allah kan apa? Innallaha ghafurur rahim, ya. Dalilnya itu begitu gitu ya. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha, ya, pengampun dan maha penyayang. Jadi kita nanti mendapati surat Al-A'raf ayat yang ke-56, Allah mengatakan apa? Betul, innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Tapi ingat, yaitu apa? Ya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang suka beramal kebaikan. Ya, sehingga berarti apakah kita butuh amal? Kita butuh amal. Dengan amal inilah yang akan mendatangkan daripada rahmat Allah. Dengan rahmat Allah inilah akan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Ya. Yang karenanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang kedua ya, Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar menjelaskan ya bahwa yang kedua adalah besarnya dan luasnya rahmat Allah kepada hambanya dengan amalan yang sedikit, tapi dapat menjadikan dengan amalan itu memasukkan seorang itu ke dalam jannahnya. Ya. Itu yang kedua. Adapun kemudian yang ketiga, Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar menyebutkan ya, dengan amalan yang kecil, dengan amalan yang ringan, ya, itu semua dapat memasukkan kita ke dalam jannah. Tapi kita juga perlu ingat, ya, dengan amalan yang berlawanan dengan hal itu juga dapat mendatangkan daripada azab Allah. Ya, dengan amalan itu juga dapat mendatangkan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya apa? Yang kita harusnya memberikan fasilitas kemudahan untuk orang yang berjalan, tapi kok ternyata apa? Kita tidak memberikan itu, buang sampah di pinggir jalan, kan begitu kan? Ya, kadang kemudian apa namanya? Membuang air gitu ya. Kadang kan kita mendapati ya, orang yang nyuci mobil contoh begitu ya, itu kadang airnya itu kemana-mana itu, ke jalan-jalan itu, ya. Karena saya pernah mendapati itu ya.
kayaknya nggak hujan, tapi kok di wilayah sini kok jalannya becek kan gitu kan. Setelah saya telusuri, dari rumah yang gedung gede itu gitu ya, mungkin habis cuci mobil gitu kan. Kadang kayak gitu itu kan nggak tahu adab. Lah kalau kemudian jalan itu licin, orang lewat kepleset, kemudian percikannya itu mengenai pakaian, ketika menyakiti hati itu dosa itu. Masya Allah. Kadang orang itu tidak sampai berpikiran begitu kan. Apakah kita kemudian tidak boleh cuci mobil di depan rumah? Boleh, tapi airnya langsung disalurkan ke selokan. Jangan kemudian kemana-mana sampai kadang berapa meter itu ya, saking banyaknya mungkin nyemprotnya kan, wah ini air banyak, kemudian pakai semprotannya gampang gitu kan ya, ternyata itu ya, memberikan gangguan kepada orang lain ya. Dan ini ini menjadi dosa. Begitu juga kadang kita mendapati jalan sudah bagus, jalan sudah mulus, dikasih polisi tidur, gede lagi posisi polisi tidurnya, seolah ini kita nggak boleh jalan di depan rumahnya ini ya. Kalau untuk di situ karena adanya fasilitas umum, insya Allah nggak ada masalah lain gitu ya, karena mungkin di situ karena ada TK, TPA, ada sekolahan yang memungkinkan banyak anak-anak berlalu lalang kan gitu, mungkin dikasih itu nggak apa-apa lah, biar nggak ngebut-ngebutan di situ kan. Tapi kadang kita mendapati nggak begitu, dan kadang kita mendapati juga ketika kemudian itu bukan TPA, bukan sekolah, kalau kita mau nengok kanan kirinya biasanya rumah besar ya, mentang-mentang kaya kan gitu ya, mentang-mentang mungkin pamong dan seterusnya. Nggak boleh. Setiap orang ketika lewat di situ dan hatinya sakit hati, tidak tentram, tidak nyaman, maka itu akan menjadi dosa, dan itu akan menjadi dosa jariah. Masya Allah ya. Karena Rasulullah dalam riwayat Muslim menyebutkan bahwa tanda muslim itu, untuk muslim, kalau untuk perkara ini saja kemudian dia belum selamat, belum bisa, berarti seolah-olah masih susah kita untuk mengatakan kalau dia seorang muslim. Karena Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, manil muslim khair ya Rasulullah, muslim yang baik itu seperti apa? Seorang itu dikatakan sebagai seorang muslim itu seperti apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang dapat menjadikan tangan dan lisannya ya selamat untuk tidak mengganggu saudaranya. Dengan tangannya dia membuat polisi tidur itu menyakiti saudaranya. Nggak enak loh kita jalannya jeglek, Masya Allah. Pakai mobil apalagi yang agak tinggi, pakai motor itu kadang sampai mesin kita tuh nyangkut ya. Kadang kita ini, ya Allah, ini kita ini pinginnya tuh nggak boleh apa sih lewat di depan rumah sini ya kan. Bahkan sampai ada orang mengatakan polisi ini tidurnya ganggu, apa nih tangine gitu ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi kita bukan hanya sekedar pelajaran yang diambil oleh Syekh ya Umar Sulaiman Al-Asqar, bukan hanya sekedar kita untuk melihat dengan amalan yang kecil tapi dapat mendatangkan pahala yang besar kepada kita, tapi kita juga perlu ingat kita harus berhati-hati dengan amalan yang kecil, remeh itu, tapi mengandung dosa, menyakiti saudara kita, itu ternyata juga akan menimbulkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah ini yang ketiga, yang terakhir ya, yang keempat, bahwa dimana Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar menyebutkan ya bahwa dimana tidak semua pohon ya, beliau mengambil satu pelajaran juga nanti untuk boleh dipotong sembarangan, yang artinya adalah tentunya bukan mengganggu jalan, pohon yang memberikan kemaslahatan kepada kaum muslimin, kepada manusia ya, karena rindang bisa untuk berteduh gitu kan, kemudian juga atau di tengah lapangan, atau itu nanti untuk berteduh binatang-binatang ya. Nah itu dimana justru ketika kita akan meliharanya akan menimbulkan daripada pahala. Ketika kita menebangnya
tidak memberikan kemaslahatan yang banyak kepada umat. Nah, ini nanti juga untuk menjadi satu pertimbangan juga bagi kita, karena kita nanti mendapati hadis ya di mana Rasul SAW dalam kitab An-Nasa'i mengatakan apa ya, man qata'a sajaratu sidrin sawaballahu ilan nar. Barang siapa yang memotong pohon bidara yang rindang, maka akan ditelungkupkan wajahnya ke dalam api neraka. Kenapa? Karena pohon tersebut bisa memberikan maslahat untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala, dapat memberikan maslahat kepada orang yang ingin berteduh, dan dapat memberikan maslahat kepada binatang-binatang yang ketika ingin berteduh, baik itu karena hujan ataupun karena terik panas. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kajian di malam hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya, yaitu ya maka mari ya jangan sepelekan, jangan remehkan dengan amalan-amalan yang kecil ya. Ternyata dengan amalan-amalan yang kecil seolah-olah itu remeh, tapi dapat mendatangkan pahala yang besar. Kita lihat yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar ya, yang sehingga kemudian dijuluki pemilik dua ikat pinggang kan, dengan hanya merobek ikat pinggangnya, yang satu untuk mengikat perutnya karena waktu itu masih dalam kondisi hamil, yang satu untuk membawa bekal, diantarkan untuk mengantarkan bekal kepada Rasul dan bapaknya yaitu Abu Bakar yang ada di dalam gua Thur. Itu untuk mendukung perjuangan Islam yang sampai berdirinya tegaknya daripada Madinah Al-Munawwarah, sehingga Rasulullah dapat hijrah ke sana dan kemudian apa? Selamat. Berdirilah negara Islam di Madinah. Hanya disebabkan karena apa? Berkorban tadi ya, setengah daripada ikat pinggang yang dimiliki oleh Asma binti Abu Bakar. Dan Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, jangan disepelekan juga penyapu masjid ya. Bahkan nanti para ulama kalau kita mau mencari kisahnya itu dengan judul apa? Darsun la yunsa, pelajaran yang tidak boleh untuk kita lupakan, yaitu apa? Tentang kisah Ummu Mihjan, seorang wanita penyapu Masjid Nabawi yang ketika itu meninggal Rasulullah tidak diberikan kabar. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menunjukkan di mana makamnya, dan Rasulullah sholat di atas makamnya ya. Satu kemuliaan, meskipun hanya sekedar untuk apa? Sebagai penyapu masjid, tapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Karenanya jangan kita sepelekan amalan-amalan yang seolah-olah kecil, tapi ternyata itu memiliki pahala yang sangat besar. Apalagi ya dengan kita memiliki niat bahwa dengan amalan itu adalah bentuk estafet kita untuk menggapai kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.